Gua nggak tahu waktu itu bahwa itu adalah bendera Jolly Roger dari anime One Piece. Nah mungkin ya pandangan-pandangan generasi Y tengah sampai kayak milenial awal X, baby boomers, kemudian generasi tradisional ini sudah mulai ada yang memprovokasi ini. Bisa jadi mas. Iya kan? Terpantik gara-gara ngelihat ada merah putih sama tengkorak. Sebetulnya ini kemudian menjadi huru-hara kalau kita telisik ini sumbernya dari mana gitu. Yaitu awalnya dari bentuk protes supir truk yang memprotes kebijakan zero odol dengan memasang bendera Jolly Roger disandingkan dengan bendera merah putih. Kebagian nggak pakai merah putih mas. Itu tuh fenomena yang baru-baru aja. Bendera negara itu bukan sekedar kain simbolik bahwa di dalamnya ada representasi kedaulatan. Ada sejarah perjuangan yang terkandung dalam merah dan putih. Kemudian di situ juga ada simbol integrasi nasional. Kebebasan berekspresi bukan berekspresi yang sebebas-bebasnya. Ada HAM prinsipal di situ, ada offense prinsipal yang terkandung dalam situ. Sehingga nanti adik-adik tidak salah kamar, tidak salah konteks dalam melakukan ekspresi baik itu diri ataupun kritik terhadap negara. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Ya sebenarnya kemarin kan kalau kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Demikian. Kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan teman-teman komunitas-komunitas dan itu bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah. Berkolaborasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece baru-baru ini memicu perdebatan tajam. Sebagian menilai ini merupakan bentuk berekspresinya anak muda, namun sebagian pihak menilai ini menodai kesakralan simbol kebangsaan tanah air Indonesia, yaitu bendera merah putih. Nah, saya mau langsung aja untuk mendiskusikan topik ini. Tentu saja sudah hadir dua teman diskusi saya di studio ngutik, yaitu Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo Mas Aab, Mas Icang. Yuhu. Bagaimana kabar Cang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bugar harus selalu. Oke, Mas Aab, Mas Icang, tadi di awal ini singkat di opening saya sudah mengatakan, mengurai begitu topik apa atau isu apa yang akan kita bahas di episode kali ini, yaitu mengenai fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece yang rame banget nih sekarang gitu. Mungkin kalau misalnya dari saya nih Mas ya, bisa saya katakan kok bisa rame, mungkin karena memang momentumnya nih kebetulannya lagi mau hari kemerdekaan gitu, yang kita tahu ya ramenya bahwa bendera merah putih kemudian disandingkan oleh bendera dari anime One Piece-nya itu gitu. Tapi sebelumnya nih kalau saya boleh tahu, Mas Aab sama Mas Icang tahu nggak sih One Piece itu? Gua Neng, Cang, jujur blank gua tentang One Piece ini. Sebelum ada kasus ini, sebelum ada rame-rame ini, gua nggak baca, nonton pun tidak, kan sudah banyak diadopsi menjadi film ya. Kemudian banyak pembahasan-pembahasannya. Gua disclaimer dulu nih.
Gua bukan penggemar One Piece, juga tidak mengikuti alur cerita One Piece, dan juga nonton itu sequel-sequel kecilnya baru ketika ini rame. Berarti serupa sama gue, Mas. Oh gitu ya? Tapi bedanya gue sering denger, dan teman-teman deket gue itu ada yang fanatik, Mas, yang sampai hari ini tiap pekan selalu nungguin manganya keluar. Udah 1100 episode lebih gitu itu. Kalau Tapi Neng ya, Jam, ya? iya, kalau misalnya Neng teh sebenarnya tahu sih karakternya ada Luffy, Zoro, Nami, tapi nggak ngikutin secara langsung dan tadi bukan penggemar dan juga bukan pembaca secara gitu. umum, lo ceritanya tahu nggak? Nggak, cuman taunya mereka bajak laut ya. Ya, Oh, di Luffy itu bajak laut yang ya. mengejar harta namanya One Piece itulah. Nah, gini kayaknya nih ya. Kan tidak semua orang mengikuti One Piece ini. Sebelum kita mendiskusikannya lebih jauh, coba deh, lo kan sudah sempat riset kan? Dikit-dikit sih. Dikit-dikit ya. Ya minimal generasi gua kan milenial awal nih. Oke. Kemudian kayaknya sih generasi milenial sampai tengah milenial ke milenial awal, X, boomers atau bahkan generasi tradisional Luput kayaknya sih. Iya luput kayaknya. terkait dengan One Piece ini. Coba deh berikan gambaran sederhana dulu. Apa sih makhluk Ya. One Piece nih? Kok sampai serame ini? Oke, yang gue tahu aja, Mas, ya. Ya, Karena ya. dari riset kecil-kecilan aja kan ikutin juga. One Piece itu adalah awalnya sebuah manga Manga. atau komik ya. Oh, manga itu padanannya kalau bahasa Indonesia apa? Ya komik lah. Ya. Komik ya. Itu rilis tahun 97 awal. 97? Ya. Itu penulisnya namanya Enichiro Oda ya. Si Oda ini bikin manganya tahun 97, Oke. rilis, tapi baru diadaptasi ke anime atau kartun. Oh, anime itu kartun. Kartun. Oh, jadi manga itu Komik. kalau bahasa Indonesia komik. Komik. Kalau anime, itu kartun, tahun 99. Dan seingatku emang udah tayang di TV swasta semenjak tahun 2000-an awal, Mas. Oke. Cuman lagi-lagi gue itu lebih ke Amrik kalau gue kartun, Mas. Apa? X-Men, Wih. South Park, Iya. suka banget gue itu. Tapi kalau di Jepangan kurang. Oh. Mungkin zaman dulu tahun 90-an sempat satu Doraemon mungkin. Oh, iya. Semua orang kalau itu ya. Sampai sekarang kan masih orang masih tayang di televisi Suka ya. sama ini kalau dari Apa tuh? Jepang Death Note. Death Note. Death Note itu Dia baruan. ngikutinnya Death Lah kalau Note. generasi gua, Cang, Satria Bajenta berubah. Itu, Cang. RX, RX, sama Knight Rider, Knight Rider, Airwolf, MacGyver. Nah itu era gua itu, Cang. Itu agak lawas. Iya, lawas lah. Generasi milenial awal gua. Nah, setahu gua memang mangganya sampai hari ini pun masih terbit, Mas. Oh, masih? Di episode 1160-an kalau nggak salah. Penulisnya masih sama? Masih sama, Mas. Wow. Dan itu teman gua tiap minggu, itu kata dia ya, nggak ada Cang yang gua nantikan. Seumuran gua, Mas, udah 41-an juga umurnya. Yang paling gua nantikan tuh setiap minggu tuh manga ini terbit katanya. Oh, Sampai segitunya. Tapi Pantes One Piece ini udah dijadiin movie-nya juga kan Mas ya? Ada filmnya juga. Iya, ada ya? film Kalau masalah juga. ada film lepasnya ya, kalau masalah ada. Tapi saya nggak begitu tahu soalnya. Pantes, Cang ya. Jumlah penggemarnya di seluruh dunia luar biasa. Itu kan banyak yang karena terjual serialnya. eksemplarnya 500 juta kopi, Mas. 500 juta kopi mangganya itu itu. berarti hampir miliar. setengah miliar lebih. Iya. Pantas kalau nggak mungkin kalau penggemarnya nggak banyak, kalau nggak mungkin serial ini Iya. sampai sebanyak ini. Dan penggemarnya di Indonesia nggak cuma kalangan anak muda biasa loh. Iya, iya. Tokoh-tokoh politik kita juga cukup gemar kok. Itu si siapa Mas Gibran juga pakai pin waktu debat capres-cawapres. Oh iya Iya kan? kan? Kemudian ada juga Mas Anies kalau nggak salah juga. Beberapa tokoh politik yang lain juga sempat Ibu pakai. Sri Mulyani juga. Ya ini juga lagi rame juga ya Pak Anies yang pakai topi jeraminya lah. Luffy itu kalau nggak Nah, salah gue ya. mau nanya itu. Ini topi jerami, apa kemudian Jolly Roger, kemudian Monkey D. Luffy ini karakternya, ceritanya kayak gimana sih? Ya, setahu gua kan memang Monkey D. Luffy ini, Mas, kepala dari kelompok bajak laut. Oh, berarti Monkey D. Luffy ini tokoh utamanya? Utama dan dia Luffy, protagonis, Luffy. Mas. Oke. Dia jagoannya. Oh. Dia punya kelompok namanya Mugiwara, bukan Mugiono ya. Yang
memang misinya itu sebenarnya mencari One Piece, tapi juga di sela-sela misinya itu mereka ketemu macam-macam bentuk ketidakadilan. Sebentar, Mas. nyari One Piece. One Piece ini apa? Ya, harta karun, Mas. Oh, jadi One Piece itu harta karun yang diburu oleh Monkey D. Luffy. Kawan-kawan. Jujur baru tahu sih kalau Ya. One Piece itu ternyata harta karun Iya, yang dan diburu itu. dia itu jagoannya. Memang kan bajak laut kan negatif ya konotasinya. Ya. Oke. Tapi di situ dia protagonisnya, Mas. Oke. Dan kalau kita lihat ya secara sekilas aja ya, itu kan dia punya Jolly Rogers itu. Menurutku sih cute ya itu ya. Sebentar lagi. Tengkorak yang seru Bentar lagi nih untuk kalangan generasi gua, dia punya Jolly Roger. Jolly Roger ini apa? Itu istilah umum dari tahun mungkin abad ke-belasan. Memang bendera bajak laut itu namanya Jolly Roger. Oh, jadi bendera yang sekarang ada di masa lain tengkoraknya itu iya. namanya Jolly Roger. Iya, tapi kalau untuk Oke. Luffy, khusus Luffy, dia punya ciri khas, backgroundnya tetap hitam, tengkorak yang imut itu. X itu ya. Iya, ada topi jeraminya. Topi yang sering dipakai sama Luffy ya. Iya, betul. Jadi lebih apa ya, lebih karikatural. Kalau yang Jolly Roger yang real itu kan bajak laut itu, Mas. Nggak ada itu ya? Pirates of Caribbean, tengkorak aja. Tengkorak Ada aja. pedangnya yang tajam biasanya sama tulangnya. Kalau untuk yang Jolly Roger-nya versi One Piece itu Iya. pakai topi jerami. Topi jerami. Kemudian dua-dua yang ngilang di belakangnya tengkorak, Tengkorak. ya. Oke. Betul. Nah, banyak yang menengarai ceritanya relate dengan situasi-situasi bahkan di sektor kenegaraan. Ada nggak lo riset tentang itu? Ya, gue nggak sampai sejauh itu, Mas. Karena sebenarnya kan gue nggak mengikuti banget ya. Tapi kalau dari yang gue lihat, itu tuh mereka memang selalu menemukan hal-hal yang apa ya, mereka punya value untuk melawan ketidakadilan, solidaritas, juga diskriminasi, Mas. Masuk rasisme segala macam. Jadi bisa kita katakan bahwa Luffy dan Mugiwara ini berdiri di atas ketidakadilan yang dilawan, Mas. Oh, kalau secara simbolisasi yang dilawan itu siapa? Itu namanya pemerintahan dunia kalau nggak salah. Gitu ya? Oh, namanya. pantesan dipandang Iya. relate. Tapi kan kita sebelum jauh kemana-mana, Mas, itu kan sebetulnya bukan dari fandomnya itu yang pertama kali ngeramein itu. Sebentar, apa fandom? Fandom itu adalah basis fans mungkin ya. Oke. Kefanatikan lah. Ya. Tapi kalau kita mundur ke belakang sedikit, awalnya itu yang make itu adalah para supir truk. Oh, jadi ini kemudian kan lo tadi udah ngurai tentang sekilas One Piece. Iya. Monkey D. Luffy, tokoh protagonisnya, lambang simbol benderanya adalah Jolly Roger, yang di ceritanya itu memang punya relevansi untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan dunia. Nah, sebelum kemudian di akhir tadi lo mengatakan ini dipakai awal oleh sopir truk. Jadi pemantik awalnya baru mau gue tanyakan nih. Ini kenapa kemudian ramai di Indonesia? Sebetulnya ini kemudian menjadi, gue pinjam lagi istilah huru hara, menjadi huru hara di media sosial, mainstream, televisi, dan saluran-saluran informasi yang lain. Ini kalau kita telisik atau lo telisik, Cang, ini sumbernya dari mana gitu? Yaitu Apa? awalnya dari bentuk protes supir truk yang memprotes kebijakan zero odol atau over dimension dan overload itu. Oh iya. Itu kan sedianya, Mas ya, Neng Tia, tadinya mau diterapkan bulan Juli, tapi baru sekedar peringatan. Oke. Oh, udah mulai mau ditindak nih. Udah, makanya ketika bulan Juni pertengahan sebetulnya ada demo yang lumayan besar, Mas, di jalur Pantura. Dari sopir-sopir truk Dari ini. sopir truk ini mereka mogok, itu menentang penerapan zero odol yang memang ini tuh kompleks sekali, Mas ya. Zero odol ini adalah kebijakan yang sudah sejak tahun 2009 itu ada regulasinya. Oke. Itu Undang-Undang Nomor 22 2009. Oke. Tapi sudah 16 tahun itu belum beres sampai sekarang implementasinya, Mas. Oke. Karena memang apa? Ketika truk itu over muatan dan over dimensi gitu ya. Satu itu bikin jalan rusak, yang seingat gue itu sampai 40 T per tahun pemeliharaan jalan karena jalan rusak. Iya, karena overload gitu ya. Dan yang kedua ini yang fatal. Ternyata
truk odol ini menyumbang kecelakaan nomor 2 tertinggi setelah sepeda motor. Oke. Di mana di data di sub itu tahun 2024 saja ada 6.300 orang meninggal karena kecelakaan. Jadi sebetulnya untuk penindakan dan penerapan undang-undang ini untuk mengatasi itu semua. Betul, ini kan dua hal yang sangat penting ya. Namun di lapangan itu ada tabrakan antara sistem hukum dan sistem ekonomi, Mas. Apa tabrakannya? Regulasinya baik, tapi sayangnya rata-rata sopir ini adalah rantai paling lemah dalam logistik distribusi. Oke. Mereka itu dibayar rata-rata memakai ukuran muatan. Borongan berarti? Borongan, bukan jarak atau durasi. Oke. Makanya ketika mereka diminta untuk sesuai standar mengurangi dimensi dan muatan, berkuranglah upahnya, Mas. Oh gitu. Sementara di bulan Juli itu banyak yang gua dengar ya, saya dengar di media sosial, itu udah mulai diperingatkan oleh aparat, namun beberapa ada oknum mungkin yang malah pungli. Oke. Jadi disitulah awalnya itu protes dari sopir dengan memasang bendera Jolly Roger disandingkan dengan bendera merah putih. Enggak, sebagian enggak pakai merah putih, Mas. Hanya bendera Jolly Roger aja. Nah itu tuh fenomena yang baru-baru aja kalau yang di media sosial, Mas. Oh, yang kemudian ini ada amplifikasi tersendiri apa yang dilakukan oleh sopir truk ini, kemudian ada kayaknya yang mengamplifikasi untuk kemudian diperluas ya. Betul. Nah, itu ada momen yang dugaan gua, Mas, ya, yang bikin awal pertama kali pemerintah agak notice itu adalah pasca disahkannya logo 80 tahun kemerdekaan RI tanggal 23 Juli. Oke. Itu kan 80 ya. Ya, 8 sama 0. Ada yang ngebalikin itu, Mas, dibalik sekian derajat itu jadi mirip kero-keropi ya. Yang katak itu. Terus ada yang ngedit itu untuk dijadikan tengkorak Jolly Roger, Mas. Oke. Itu lo dapat dari mana itu? Itu akhir Juli di X paling rame. Oh, di X ya paling X, rame ya. Itu berarti di atas tanggal 23 Juli. Tapi itu kan ramenya kan sekitar tanggal 1. Tanggal 2 kan. Dan itu udah mulai, nah rame awalnya itu ketika Menko Polkam komentar itu. Oke. Tapi yang gua tahu pas ketika itu dipakai oleh sopir truk belum seviral sekarang, Mas. Dari Juni Juli kok itu kok. Nah, jadi sebetulnya kalau gua ringkas sederhana, ini rame. Ujung pangkalnya adalah ketika yang lo uraikan tadi ada keresahan dari sopir truk terkait peraturan zero odol ini, overload dan overdimensi dan overload ini, yang kemudian adanya baiknya sistem penataan di hukum, ternyata di lapangan ada kemudian penyimpangan dalam tanda kutip, tangan-tangan yang melakukan pungli. Nah, dari sini sebetulnya kan kalau untuk yang sopir-sopir truk ini sudah sempat audensi dengan Wakil Ketua DPR Profesor Sufmi Dasko Ahmad kan? Komisi 2 apa 5 gitu. Ya, sama komisi-komisi terkait kan. Dan waktu itu kalau nggak salah juga langsung melakukan preskon bersama kan? Betul, dan itu kan akhirnya kesepakatannya adalah diundur sampai 2027, Mas. Yang tadinya kan Agustus ini itu udah diterapkan dan udah ada penegakan hukumnya. Oke. Kan belum siap, Mas, secara infrastruktur. Setelah audensi dengan DPR dengan Bang Dasko, gue juga sempet mendengar itu kalimat dari salah satu perwakilan sopir truk itu asosiasi itu saya nggak tahu itu API atau apa itu akhirnya memerintahkan kepada seluruh sopir truk untuk tidak lagi mengibarkan bendera Jolly Roger, bukan karena dipaksa tapi kesadaran bahwa apa yang mereka rasakan sudah mulai dapat didiskusikan dengan DPR. Ya, makanya disitulah juga seingat gua preskonnya itu setelah itu ada revisi dari Bang Dasko juga, Mas. Apa revisinya? Tadinya kan ada narasi pemecah belahan bangsa. Yang kedua lebih rileks, Mas. Apa itu? Lebih santai. Yaitu ekspresi, Mas. Iya. Gitu. Tapi jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan. Tapi ada catatan sedikit dari Bang Dasko, jangan sampai nanti ini punya potensi untuk bisa memecah belah. Ya. Tapi
karena Waktu. kita harus jeda sebentar, kita kembalikan kepada beliau. Cak. Siap. Oke, nah itu dia Mas. Yang kemudian saya ingin tanyakan adalah kok bisa ya ini menjadi sangat gaduh sekali begitu Mas ya. Kalau misalnya di awal ini kan, di awal tadi mengawali segmen tuh saya sempat bilang gitu, kalau misalnya sebagian menilai bahwa ini bentuk berekspresinya anak muda yang sempat juga tadi disampaikan, diklarifikasi ya sama Bang Dasko ya, bahwa ini bentuk ekspresi. Betul. Gitu ya. Nah kemudian tapi di sisi lain nih Mas, ada juga yang menilai bahwa pengibaran bendera One Piece ini juga bisa menodai kesakralannya bendera merah putih betul, ya. bendera merah putih di tanah air begitu. Nah untuk membahas itu kita harus jeda terlebih dahulu tapi ya Mas ya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Gutik jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan kembali, pastikan tetap di Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, masih bersama dengan Mas Aap dan juga Mas Icang. Kita mau melanjutkan kembali nih mengenai pembahasan fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece tadi yang juga kita sudah bahas di segmen sebelumnya begitu ya. Kemudian yang juga saya ingin tanyakan, kenapa sih Mas ini kok masih rame, jadi gaduh, kalau Mas Aap bilang tadi jadi huru hara. Silakan Mas Ulikannya. Iya, kalau tadi kan sudah diterangkan cukup rigid ya sama Mas Icang ya, bahwa pemantik utamanya ternyata ada keresahan dari sopir truk yang sempat demo di Pantura yang cukup besar, dan kemudian sebagai ekspresi protes yang dikeluarkan terkait pemberlakuan kebijakan zero odol dengan mengibarkan bendera One Piece. Nah ternyata dari situ ketika perwakilan sopir truk beraudensi dengan DPR yang representasi pimpinannya adalah Profesor Sufmi Dasko Ahmad, dan kemudian akhirnya ditunda tahun berapa pemberlakuannya? 2027 untuk menyelaraskan dan sosialisasi sampai tingkat yang lebih baik, tidak mungkin memperbaiki sektor-sektor pungli yang ada, kemudian timbangan-timbangan di beberapa titik itu akan diperbaiki gitu kan. Nah, kenapa kemudian ini terus melaju kencang secara terus-menerus? Nah, gue melihat ya, dari keterangan Icang juga tadi, sejak Juli 23, akhir Juli ya, kan logo 80 tahun kemerdekaan Indonesia resmi diluncurkan oleh negara. Tanggal 23 itu. Iya, tanggal 23 ya, angka 80 sebagai representasi 80 tahun, dan 80 ini juga cukup lekat dengan sandi Presiden Republik kita sekarang, 08, tapi dibalik gitu kan. Nah, akan tetapi ternyata ada penumpang gelap yang gue lihat Cang menempel dari keresahan sopir truk ini. Indikatornya apa? Tadi 80 itu kemudian kalau dibalik 90 derajat, kemudian dikasih topi, itu memang kemudian bisa berubah dan diplesetkan menjadi bendera Jolly Roger. Dan gue tadi sempat ngobrol sama lu Cang, yang melakukan adopsi atau adaptasi bendera Jolly Roger menjadi plesetan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini indikator kuatnya adalah mereka yang kerap kali melakukan suara-suara kritis terkait Indonesia gelap, Indonesia kabur aja dulu, kabur aja dulu, kemudian Indonesia darurat ya. Nah ini kita merujuk akun-akunnya aja adalah akun-akun mereka gitu. Ini sebagai bentuk kritis menumpang dengan bendera Jolly Roger, ini bukan sebuah kesalahan, oke. Nah akan tetapi kemudian gue lihat Cang, apa yang dilakukan ini yang awalnya cuma dikibarkan di belakang truk, divideoin, tiba-tiba ini masif di kampung-kampung tapi ya, karena gua juga kemarin ke Jakarta, kemana nggak ada itu Cang, di sepanjang jalan tuh bendera-bendera itu dipasang, ada beberapa titik yang bendera merah putih, kemudian di situ ada Jolly Roger-nya. Nah ini sebagai sebuah bentuk kritik, gue sih nggak terlalu persoalan ya, karena ini adalah vitamin penting bagi Indonesia untuk terus diingatkan. Cuma karena ini dipakai untuk tumpangan, bahkan gue menonton di salah satu televisi Jam,
apa istilah lo tadi, penggemar mereka? Fandom itu. Fandom, kelompok fandom ini ketika diajak diskusi seolah-olah ngomongnya apa yang lo katakan di akhir segmen agak terakhir. bingung bahwa kok kita yang dituduh sih. Itu kok Karena sampai narasinya makar mereka itu gitu. rutin mas dengan emblem-emblem bendera-bendera itu, nggak cuma Agustusan doang. Sebetulnya mereka kan sudah maraton dan sudah sejak lama kan. Tahun dari Nah, 2000-an awal. Nah, gue melihat penumpang-penumpang gelap untuk menempelkan kritik mereka. Inilah yang akhirnya memantik persepsi yang gue lihat saat ini membelah, Cang. Bagi masyarakat Indonesia, Cang, ya, yang tidak tahu One Piece, yang tidak tahu anime ini atau manga ini atau serial ini dari budaya ketimuran, tengkorak, silang merah itu diasosiasikan sebagai bentuk kebandelan, Cang, bagi generasi-generasi gua ke atas ini. Ini adalah simbol ketidakpatutan, ketidaksopanan, karena ya namanya bajak laut, tetap aja perampok gitu, Cang. Perompak ya. Perompak artinya akan merengkuh harta-harta pihak lain di tengah laut. Itu satu. Jika memang mereka ini tidak diberikan konteks dan pengertian, kesalahpahaman di awal sebelum gua riset, Cang, gua juga sama. Bendera merah putih, kok kemudian di bawahnya ada gambar tengkorak? Gua nggak tahu waktu itu bahwa itu adalah bendera apa namanya, Jolly Roger dari anime One Piece gitu. Ini sudah mulai ada yang memprovokasi ini. Nah, mungkin ya pandangan-pandangan generasi X apa Y tengah sampai kayak milenial awal gua, baby boomers, kemudian generasi tradisional, mungkin mayoritas mirip gua kayaknya, Cang. Bisa jadi, Mas. Iya kan? Terpantik gara-gara ngelihat ada merah putih sama tengkorak. Iya. Yang nggak ngerti konteksnya apa. Yang nggak ngerti konteksnya apa. Jadi kemudian ini menimbulkan persepsi yang cukup berbeda. Padahal ternyata setelah gua telisik, seperti yang lo jelaskan, gua baru tahu ini bahwa Jolly Roger ini nilai-nilai relevansi dalam ceritanya itu relate betul sama kehidupan bernegara. Dia jagoannya. Dan dia ternyata protagonis gitu, iya. bukan tokoh antagonis. Betul. Nah, yang model-model kayak begini, ternyata gap antara apa namanya persepsi generasi gua ke atas, kemudian dengan generasi mungkin ya milenial akhir sampai Z dan Z. A itu bisa memahami dan kemudian ada pejabat-pejabat kita yang mungkin persepsinya masih sama kayak gua. Nah, itu kemudian menafsirkan berbeda terkait dengan pengibaran generasi ini. old school ya. Old school. Lo punya catatan tentang ini? Ya itu gue menyayangkan, Mas, ya. Sepertinya mungkin mereka tidak diberi pemahaman konteksnya. Iya. Gue sih yakin ya mereka dapat laporan gitu kan. Akun ini yang dulu ngomongin ini. Oh, ini lagi nih gitu. Tapi kan konteksnya beda kali ini, dan gue menyayangkan mereka terlalu reaktif. Penerjemahan lu reaktif apa? Reaktif karena udah langsung dituduh ini bisa makar, subversif. Yang mana gue jadi deja vu dengan kasus meme ITB, Mas. Oh iya, betul. Nah, mirip ya. Iya. Cuman ini satu individu aja yang edit meme AI itu. Reaksinya itu smooth banget waktu itu, Mas. Yang apa, penanganan terhadap meme ITB ya? Ya, itu kan tangguhkan ya penahanannya. Dan waktu itu pejabat-pejabat kita juga cukup adem bahwa ini anak muda, harus ekspresi dibina, harus diayomi ya kan. Jadi nggak ada tuh diancam apa segala macam, langsung reda, Mas. Iya ya. Nah sekarang kan kebalikan, ada semacam kalau gue bilang, Mas, paranoia dari sebagian pejabat melihat ini sebagai ancaman keutuhan bangsa. Dan katanya juga ada yang sempet apa namanya itu, di sweeping, apa istilahnya? Dirazia gitu itu ya. betul. Orang mau bikin apa tuh ya di jalan, di chat, disuruh hapus. Ada orang disamperin koramil setempat kalau nggak salah itu, karena dia mengibarkan bendera One Piece, disuruh turunin. Di Banten juga ada kalau nggak salah, ada himbauan, edaran gitu. Tapi gue cukup bahagia, Cang, tokoh penting yang memiliki posisi strategis cukup terbuka kemudian cara berpikir, pola pikirnya. Misalnya sempat loh Bang Dasko memang mengatakan
ini upaya pemecah pemecah belah. Tapi itu kan memang itu terlalu dini kali ya untuk merespon itu. Nah, tapi kan kemudian ketika konteksnya sudah beliau pahami dengan baik, akhirnya ini hanya bentuk ekspresi biasa. Selama nanti kemudian tidak digunakan konteksnya untuk melakukan pecah belah terhadap potensi keterbelahan bangsa, ini sebetulnya nggak perlu direaksi secara lebih keras lagi lah begitu. Nah, dari perbedaan sikap pejabat ini, gue cukup bahagia sih, Cang ya. Ada pejabat-pejabat yang kemudian tidak turut larut terkait dengan perbedaan persepsi yang seperti gua yang salah tafsir karena gua tidak memahami konteks. Tadi udah gue sebut Bang Dasko yang sekarang cukup dingin untuk menyikapi ini, tidak kemudian reaktif yang representasinya itu seperti pejabat-pejabat yang mungkin usianya kita kategorikan sebagai baby boomers atau X lah ya. Boomer atau X ya, karena mungkin beliau tidak memahami konteks secara menyeluruh sehingga kemudian punya persepsi yang agak berbeda dengan pejabat-pejabat yang memiliki pemahaman konteks secara lebih memadai. Kan banyak loh, Jang, pejabat-pejabat atau pihak-pihak yang kemudian memberikan komentar yang sepertinya tidak terlalu ekstrim. Oh, betul. Ada juga Wamendagri misalnya ya. Oh iya, siapa? Bima Arya ya. Bima Arya. Lalu Bu Titi Soeharto. Bu Titi itu agak mengejutkan. Apa itu? Itu kan sebenarnya kan termasuk mungkin baby boomers akhir ya. Iya. Tapi beliau bilang, itu kan isu eceh-eceh. Oh iya, lebih banyak ya. Kita persoalkan, kita negara besar, kita masih punya banyak masalah, kesejahteraan, masalah kita terlalu serius. Itu oke loh. Selain dua sosok ini, lo punya catatan lain? Siapa yang telah berkomentar, Neng? Kalau yang lain itu yang paling gue ingat, Pak Menhan juga komentar. Iya. Tapi kan ya, gue sih setengah agak maklum, tapi setengah kesel juga, Mas. Kenapa? Karena kan beliau kan militer ya. Kita tahu kan militer itu kan disuntikan nasionalisme yang overdosis lah. Oh gitu ya, bahasa lo ya? Atau steroidnya tinggi lah. Oh gitu. Beliau bilang kurang pas lah. Merah putih ada bendera tengkorak di bawah. Bilang gitu. Terus Pak Firman Subagio yang paling awal mungkin dia bilang ini harus diinvestigasi. Siapa tahu ada makarnya. Itu Pak Firman Subagio justru. Kalau Pak BG kan kalau nggak salah Pak Menko Polhukam itu dia mewanti-wanti ada pidananya di situ. Ya kan. Terus kalau yang lain yang agak positif itu, seingat gua ada siapa ya? ADM mungkin ya. Oh iya, tapi membebaskan ya. Membebaskan aja, dan pada akhirnya yang mungkin menurut gua ini sebagai konklusi dan setelah itu agak adem, Mensesnek. Apa yang dibilang Mas Pras? Tidak mempermasalahkan. Iya, Pak Prabowo tidak mempermasalahkan. Bahkan ketika ada wartawan pengibaran ini nanti akan ada razia apa enggak, beliau menjamin tidak ada razia lagi. Berarti kalau ada razia itu bukan dari pemerintah pusat. Oh, kalau sudah ujung paling topnya itu mengatakan demikian, gue cukup meyakini pengelolaan isu One Piece ini nanti kok berujung seperti terjadinya Meme ITB. Mudah-mudahan seperti itu, Mas, karena gue lihat semakin rileks ini responsnya. Bahkan respon Pak Prabowo yang dikutip oleh Mas Pras itu ya sudah lumayan viral sih, Mas. Dan diapresiasi banyak orang. Nah, lebih jauh tadi kan kalau gue rangkum ada dua perbedaan sikap di antara pejabat-pejabat kita, Cang ya. Jadi kalau tadi gue sematkan ada 3 lah ya yang agak memiliki reaksi yang mungkin derajatnya sama kayak gue. Dilatari oleh konteks yang hilang sehingga responnya itu mungkin dipandang banyak kalangan agak lebih reaktif. Siapa tadi? Ada Menko Polhukam, kemudian ada Pak Firman Subagio, ada Pak Firman Subagio, kemudian ada Pak Safri Samsudin Menhan. Nah, tapi kemudian pejabat-pejabat lain atau pihak-pihak lain yang konteksnya lebih mapan itu kemudian bersikap lebih netral lah ya, lebih cenderung untuk tidak melebih-lebihkan lagi persoalan ini. Karena nanti kalau kita lebih-lebihkan dan mendapatkan reaksi yang cukup keras, ini pengkritik
akan lebih cukup suka nih. Dan makin jadi, Mas. Dan makin jadi namanya kan. anak muda, Mas. Dilarang tuh makin jadi. Dan kalau dilarang tuh makin keren. Nah, ingat nggak dulu, Mas, tahun Apa? 90-an ada pelarangan simbol-simbol tertentu kan, Che Guevara misalnya. Iya. Itu makin keren, Mas. Iya ya, meskipun sembunyi-sembunyi ya. Semuanya tuh makin keren kalau dilarang. Baca-baca buku ideologi kiri. Iya, kan itu seksi banget. Oh iya, nenteng-nenteng Madilog Iya. meskipun dalam kalangan terbatas, bangganya minta ampun ya. Betul, betul. Kalau ditanggapi dengan rileks, terus juga ada kesan untuk mengayomi, itu malah adem gitu loh. Tapi gua agak cukup juga adem dan punya proyeksi penanganan kasus ini akan berujung sama seperti meme ITB terkait visualisasi gambar yang tidak senonoh Presiden itu itu ya. waktu ya Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo ya, karena dua pucuk yang bagi gue sekarang adalah tokoh paling penting di Indonesia telah menyikapinya dengan adem. Oke. Presiden Prabowo Subianto melalui representasi Mensesnek Mas Pras sudah mengatakan ini tidak perlu dibesar-besarkan, dan Profesor Sumi Dasko Ahmad yang ditengarai banyak orang sebagai sosok technical dan mechanical dari Prabowo Subianto juga menanggapinya sudah secara dingin. Tapi Cang ya, di luar ini gue ingin mendiskusikan, mungkin perlu kita elaborasi secara teoritik. Kenapa kemudian perdebatan ini bisa muncul? Karena ada pandangan, sebagaimana tadi gue kutip dari Menko Polkam, ini nanti ada potensi pidananya di situ. Karena memang menyandingkan bendera merah putih dengan simbol-simbol lainnya, ini secara definitif diatur dalam undang-undang. Ada aturannya ya. Ada aturannya. 24 ya kalau aturan di nomor 24 tahun 2009 sebetulnya secara usia dan penomoran mirip sama persis sama undang-undang lalu lintas tadi. Nah, yang itu. Odol Tahunnya itu. sama, beda 2 angka aja. Iya. Kalau yang Odol itu nomor 22, 22 kalau bendera ini nomor 24. nomor 24. Nah, karena ada gap ini, mungkin nanti di segmen berikutnya perlu kita diskusikan, Neng, bahwa ada persepsi yang berbeda antara simbol merah putih sebagai perjuangan, nasionalisme, darah, harapan di sana, dengan mungkin yang konteksnya hilang dari tengkorak yang disandingkan gitu. Yang mana sebenarnya juga itu bukan hal baru, Mas. Nah. Nanti ada kita tunjukin ya. Oke, kalau gitu. Tengkorak Oke, itu ya. siap. Kita tunjukin ya di segmen selanjutnya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Info TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Ngutik akan kembali. Pastikan tetap di Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Info TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Info TV, kita akan melanjutkan kembali pembahasan ini yang lagi ramai banget ya Mas, yang memantik huru-hara, lagi-lagi huru-hara. Ini fenomena bendera One Piece yang disandingkan dengan bendera merah putih gitu. Nah, ada beberapa pihak yang merasa bahwa kesakralan bendera merah putih ini jadi tercoreng katanya Mas, begitu. Monggo langsung ulikannya Mas. Iya. Yang kemudian sekarang banyak wacanakan dan didiskursuskan, Neng, itu kemudian yang mencuat adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang usianya atau nomornya cuma beda 2 dengan Undang-Undang lalu lintas jalan. Yang kemudian di dalamnya ada kebijakan zero odol gitu, ya kan? Nah, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini adalah tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Ini perlu kita ingatkan kepada semua pihak untuk juga kemudian membaca ini. Kenapa? Karena di situ misalnya dalam konteks pengibaran bendera itu negara melarang segala bentuk penggunaan yang dianggap merendahkan kehormatan bendera, termasuk pengibaran dalam konteks atau tempat yang tidak semestinya. Pelanggaran terhadap aturan ini dikenakan sanksi pidana yang tidak ringan loh, sebagaimana aturannya ada di pasal 66 di undang-undang yang sama, Cang. Nah, ini semua dilakukan filosofisnya adalah hal ini mencerminkan pemahaman bahwa bendera negara itu bukan sekedar kain simbolik gitu. Bahwa di dalamnya ada representasi kedaulatan. Kemudian ada sejarah perjuangan yang
terkandung dalam merah dan putih. Kemudian di situ juga ada simbol integrasi nasional. Nah, bagi kalangan-kalangan generasi gua ke atas, Cang, menerjemahkan ini masih sangat konvensional. Apalagi bahasa lo, Cang, bagi mereka-mereka yang berseragam mendapatkan asupan stereotip tambahan nasionalisme. tentang nasionalisme. Terkait ini tentu pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan ekspresi ini nanti banyak banget nih larangan-larangannya. Mengibarkan bendera kusut nggak boleh, bendera sobek nggak boleh, menyandingkan dengan simbol-simbol yang lain nggak boleh. Kemudian penghormatan ada banyak poin tuh di dalamnya. Nah, dalam konteks ini kemudian menyandingkan kesakralan simbolik dari merah putih dengan simbol-simbol yang lain, ini akan menimbulkan pertanyaan serius bagi mereka. Tapi, Cang, untuk kalangan generasi milenial tengah sampai ke bawah, sepertinya gua mungkin menerjemahkan sudah ada perubahan paradigma tentang nasionalisme. Nah, gue sempat diskusi sama lo. Bagaimana tadi lo menceritakannya itu ke gue tentang perbedaan paradigma nasionalisme yang milenial tengah ke bawah ini? Jadi itu gue jadi inget bacaan gue zaman udah lama Mas ya, belasan tahun lalu itu baca bukunya Benedict Anderson. Apa? Yang Imagine Community. Pak Ben Anderson ini adalah seorang Indonesianis yang baru meninggal tahun 2000 berapa ya? Iya, 15. Indonesia meninggal Mas. Setelah ngasih kuliah di UI dia meninggal. Benedict Anderson, betul. Itu sangat lumayan menarik ya ketika beliau itu mungkin menilik dari manakah terbentuknya sebuah bangsa. Dan beliau itu menyebutnya dengan Imagine Community atau komunitas yang dibayangkan. Atau terbayangkan. Kita kan nggak mungkin Mas ya, sekarang itu ada 280 juta orang, nggak saling mengenal semua dong. Betul. Tapi kita semua punya imajinasi, terikat kepada simbol, narasi, bahasa, dan ritual yang sama. Simbol tuh bisa tadi itu bendera, bahasa, ya kan? Narasi itu bisa narasi soal kepahlawanan dulu, pergerakan, nasionalisme. Kalau terakhir ritual, acara bendera mungkin, yang akan kita lakukan tahun 17 ya kan. Tapi memang ada beda Mas. Ini kan tahun 82 ya begini keluar. Belum era digital. Saat itu Pak Ben ini menyoroti terbentuknya bangsa itu lewat namanya itu print capitalism. Apa itu? Atau kapitalisme cetak. Itu melalui penerbit koran dan buku Mas. Surat kabar. Surat kabar. Dan itu ada yang menarik adalah beliau itu menyebut ada keserentakan homogen. Ketika orang pagi hari baca koran, baca semua Mas. Dan serempak pemahamannya hal yang sama. Betul. Itu kan mereka meskipun terpisah-pisah, mereka bisa merasakan, oh ini orang lain juga baca nih. Merasakan peristiwanya. Betul. Bahkan gue bisa bilang Mas, itu berlanjut sampai era TV tahun 90 awal masih. Itu seragam loh Mas. Kapan orang nonton berita pagi jam sekian, sebelum ke sekolah kan, sebelum ngantor, di petang itu ada Seputar Indonesia dan kawan-kawan. Dan konten kreator televisi pun agak homogen ya. Emang TVRI waktu itu ada juga TV swasta, tapi kita tahu siapa di balik orang-orang itu Mas. Ada anaknya Pak Harto juga. Itu jadi pembentukan bahasa juga. Dulu itu baku Mas, bahasa pergerakan di koran, di novel. Kalau sekarang bahasanya bahasa slang. Dan kalau dulu itu adalah mereka itu gatekeeper-nya tunggal, redaktur dan editor. Sekarang demokratis, tapi rawan hoax, tapi juga rawan data mining. Kalau dulu itu penerbit, sekarang platform algoritmik. Kalau dulu itu pembentukan nasionalismenya itu kokoh dan solid, sekarang lebih cair dan hybrid. Jadi di sini ada gap Mas. Makanya gue bisa paham kenapa anak-anak muda, ya pemirsa ngutik aja sekalian ya, itu tuh nontonnya itu jam-jam yang random mungkin ya. Ada yang pagi, siang, sore, malam, dini hari mungkin ada. Jadi nggak ada lagi keserentakan itu Mas. Makanya lebih hybrid dan lebih cair. Dan penerjemahan tentang nasionalisme pun juga agak menjadi berbeda Cang ya. Karena apa yang tadi itu dibilangnya imagine community. Bayangan orang Aceh, orang Jawa, Sunda, Kalimantan, Papua.
mereka punya histori yang beda-beda, Mas. Betul. Adat yang beda-beda. Pasti juga bayangan seperti apa Indonesia itu beda di kepala mereka masing-masing, Mas. Betul. Dan ekspresinya pun akan beda juga, gitu kan. Jadi, gue rasa kita harus cukup arif ya. Mungkin gue jadi ingat Gus Dur sih, Mas. Apa yang diingat dari Gus Dur? Yang ketika Gus Dur jadi presiden, mendapat laporan dari Pak Wiranto ya, soal pengibaran bendera bintang kejora di Papua saat itu. Oh iya, gue ingat. Itu kan dianggap waktu itu subversif ya. Tapi Gus Dur nanya, itu di situ ada merah putihnya nggak? Ada Gus Dur, agak lebih tinggi sih. Ya udah nggak apa-apa. Loh kok gitu Gus, ini kan bahaya, bisa makar gini-gini. Mungkin sampainya harus mengubah pola pikir, kata Gus Dur. Anggap aja bendera kejora itu sama kayak umbul-umbul di sepak bola katanya. Yang ada bendera klub, bendera apa, yang penting masih ada merah putih. Iya, betul. Itu luar biasa arif. Nah, sekarang kan masih harum nama Gus Dur di Papua kan, sangat sejak harum. itu. Sangat harum. Coba kalau dia dengan ancaman, dengan subversi, mungkin beda kasus, Mas. Oh iya. Nah, secara lebih jauh gue tambahkan, Cang ya. Melihat fenomena dan fakta yang lo ucapkan, ini ada gap memang ya. Pemahaman tentang konteks, misalnya penerjemahan tentang bendera merah putih, kesakralan, bahwa itu adalah bentuk dari wujud perjuangan yang berdarah-darah. Kita bisa keluar dari penindasan yang dalam sejarah ditulis 350 tahun. Kemudian bagaimana perang-perang telah menggugurkan pahlawan-pahlawan yang kita juga akan kenang setiap 17 Agustus. Ada Pangeran Diponegoro, ada pahlawan-pahlawan yang lain. Yang itu semua sebetulnya bisa representasi totalnya adalah bendera merah putih. Nah, kemudian kadang-kadang mungkin, Cang ya, generasi setelah milenial tengah ke bawah tidak cukup mendapatkan asupan tentang nasionalisme semacam ini. Beda, karena kan ingat nggak kalau zaman kita ya, yang Tia masih ngalamin, kalau ada acara live upacara 17-an, semua TV sama. Iya. Sekarang ada YouTube, Iya. ada opsi lain gitu. Iya. Dulu ada keserentakan yang homogen kan. Betul. Ngelihat itu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah terfragmentasi, Mas. Iya, hanya di negara-negara tertentu yang itu masih berlaku, misalnya Korea Utara ya. Bahkan pemimpinnya aja udah disembah seperti Tuhan. Kayak kan? Tuhan, betul. Iya, kalau di Korea Utara. Nah, lebih jauh akhirnya gap ini gua mengharapkan gen-gen generasi milenial tengah ke bawah itu sama halnya kita menuntut gen-gen generasi milenial ke atas untuk saling paham, Cang. Hai generasi Z, milenial akhir, generasi Alpha, minta tolong. Jika kau berekspresi, ada persepsi-persepsi lain yang kemudian sama halnya yang kita serukan kepada generasi tuanya. Tolong juga pahami yang dimaksudkan oleh generasi-generasi muda. Nah, terkait ini, hai anak-anak muda, gua masih teringat pembahasan kita terkait dengan kebebasan berekspresi. Gua pandang, Cang ya, apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini termasuk dalam kebebasan berekspresi. Tapi lagi-lagi, gua harus menukil, ketika kita ngomong kebebasan berekspresi, kita tidak pernah bisa lepas untuk membahas tentang liberalisme klasik yang tokohnya adalah John Stuart Mill terkait dengan the harm principle. Apa itu? Oke, Neng, lo berhak berekspresi apapun, akan tetapi ketika lo berekspresi ada prinsip-prinsip kerugian jika mengiris terhadap orang lain, maka kebebasanmu saat itu juga terbatasi. Akan tetapi agak cukup unik untuk John Stuart Mill mengelaborasi ini. Kalau dalam batas berekspresi menyebabkan lo marah, lo ngamuk, lo benci, itu marah, ngamuk, benci selama lo tidak terindikasi merugikan secara material, misalnya kulit lo tergores, barang lo hilang, kemudian nanti rumah lo disatronin, lo merasa terancam, itu bukan poin utama untuk membatasi kebebasan berekspresi. Kalau misalnya gue menghina lo, Cang, lo tersinggung, lo apa? Dalam konteks liberalisme klasik, itu masih belum menjadi tercederai juga. Iya, gitu ya. HAM prinsipnya belum tercederai. Tapi kemudian secara perluasan ada tokoh Joel Weinberg.
Jolfenberg ini akhirnya, loh kalau kebebasan kayak begitu, pada faktanya ini banyak yang tercederai loh. HAM principle ditambahkan lagi oleh Jolfenberg ini bahwa jika ada the harm principle, ada juga offense principle, Jang. Intinya apa? Loh, kalau kemudian menghina orang tersinggung itu tidak menjadi batasan, terus batasannya apa? Nah, si Joel ini mengusulkan perluasan kerangka dari John Stuart Mill itu bahwa ekspresi publik dapat dibatasi bila menimbulkan gangguan sosial atau psikologis yang serius atau serious offense. Apa aja kriteria yang dikeluarkan oleh si Jolfenberg ini? 1. Jika intensitas rasa tersinggungnya mengencang. Yang kedua, luasnya dampak terhadap masyarakat. Yang ketiga, lokasi dan konteks publiknya pun, Cang, itu menjadi salah satu variabel untuk membatasi kebebasan berekspresi. Durasi dan frekuensi ekspresinya itu juga bisa menjadi salah satu skala indikator untuk diukur. Dan yang terakhir, alternatif, lokasi ekspresinya juga dipertanyakan, Cang. Misalnya, apakah itu menerabas norma masyarakat, apakah menerabas simbol-simbol atau etnisitas atau kebangsaan yang lain, ini juga menjadi perhatian serius. Nah, dalam konteks ini, perbedaan-perbedaan yang semacam ini harus dipahami oleh kalangan-kalangan generasi yang saat ini mungkin belum mampu untuk memahami pemikiran-pemikiran dari kalangan-kalangan generasi tua. Generasi old school ini lah ya. Old school ini. Nah, jika kita menuntut old school, oke lah mereka lebih tua harus lebih bijak, tapi ada baiknya adik-adik gitu ya, ketika melakukan ekspresi, oh bendera ini ada undang-undang normanya. Ketika kita berkomunikasi di masyarakat komunitas itu punya normanya. Nah, secara lebih jauh, kalau untuk kebebasan HAM principle-nya John Stuart Mill itu lebih luas, kalau di Jolfenberg ini lebih mengerucut, Cang. Jadi ketersinggungan, kemarahan itu juga bisa menjadi arena pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Nah, di kita sendiri, keputusan MK itu juga banyak yang sudah mengatur ini, Cang. Gua catat itu ada di keputusan MK nomor 13 tahun 18, keputusan MK 14 nomor tahun 2008 yang menegaskan kebebasan ekspresi dilindungi pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Namun kebebasan ini tidak absolut. Ada syarat-syarat proporsional yang mengiringi. Nah, terakhir dari gua bahwa kebebasan berekspresi bukan berekspresi yang sebebas-bebasnya. Ada HAM principle di situ, ada offense principle yang terkandung dalam situ. Sehingga nanti adik-adik tidak salah kamar, tidak salah konteks dalam melakukan ekspresi baik itu diri ataupun kritik terhadap negara. Catatan gue itu. Kalau Jang? Ya, gue sepakat juga sih. Kita perlu mungkin menemukan yang namanya sweet spot ya. Di tengah-tengah itu untuk gap yang tadi itu. Kayak tadi misalkan Pak Safri bilang nggak pas lah ada tengkorak merah putih. Lalu kan juga di Navy itu sangat umum ya. Iya. Semua AL dunia Mas ya itu ada bendera tengkoraknya. Oh iya. Dan Dewa Ruci, KRI. Itu kan sebenarnya maknanya sangat filosofis Mas. Tengkorak itu kan maknanya memento mori Mas. Ingatlah bahwa kita akan mati nanti. Ketika orang sudah memahami konteksnya, mungkin akan lebih bisa memahami. Karena apa Mas? Nasionalisme itu adalah bukan barang warisan yang statis dan mati ya. Dia harus dinegosiasikan. Oke, sip. Kalau begitu terima kasih banyak Mas Aap dan juga Mas Ica untuk ulikannya hari ini. Kita harus sudahi dulu. Mungkin kalau dari saya seperti biasa ya, saya punya sedikit closing begitu untuk menutup topik kita kali ini, yaitu mengenai fenomena pengibaran bendera One Piece ini memang membuktikan bahwa simbol bisa melampaui batas hiburan. Meski kalau di kasus ini itu sempat memicu perdebatan yang tajam, tapi tentu saja harapan saya, mungkin juga ini harapan dari Mas Aap dan juga Mas Ica begitu ya, kalau kita bisa plesetin nih Mas, kan itu One Piece, piece-nya kita plesetin jadi Jamai aja. Mantap. Apalagi di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini ya, mari kita serukan pesan damai seluas-luasnya. Dan rekonsiliasi segera tercipta karena ini angan-angan untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Jangankan hanya untuk yang begini-begini,
memberikan ampunan kepada pihak-pihak lawan pun Ya diberikan sama makanya Prabowo. harus relax man. Please. Man, santai. Santai. Oke, kalau gitu sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV bisa nih sambil santai nanti kita nonton ulang tayangan ini, langsung aja kunjungi YouTube Skala Survei Indonesia SSI Official. Kalau begitu kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.